Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alansyah Ramadan dengan NIM A1B11980. Saya adalah mahasiswa dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai konsep dasar atau hakikat wacana. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Sejarah analisis wacana. Analisis wacana sebagai sebuah disiplin ilmu atau linguistik makro mulai berkembang sejak tahun 1960-an. F. D. Saussure dengan konsep langue dan parole merupakan cikal bakal sosiolinguistik, pragmatik, dan analisis wacana. Charles Morris tahun 1946 dalam bukunya Language and Behavior menyatakan ada 3 bidang kajian linguistik hubungannya dengan semiotik. Yang pertama yaitu sintaksis, semantik dan pragmatik, serta sosiolinguistik dan analisis wacana. Harris pada tahun 1952 dalam bukunya yang berjudul Discourse Analysis menjelaskan tentang kaidah bahasa hubungannya dengan teks dan situasi sosial. Selanjutnya kita masuki ke dalam pengertian wacana. Istilah wacana merupakan padanan diskursus, yakni bentuk tataran bahasa yang lebih luas daripada kalimat. Wacana memiliki tautan yang padu, memiliki proposisi atau pernyataan yang mengandung makna yang utuh atau informasi yang lengkap yang akan disampaikan pada pembaca atau pendengar. Sebagai satuan bahasa terlengkap, dalam tataran kebahasaan, wacana merupakan satuan tataran tertinggi dan terbesar. Wacana diwujudkan dalam bentuk karangan yang utuh seperti novel, buku, ensiklopedia, paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat yang lengkap. Pengertian ini menurut Frida Laksana pada tahun 1989. Pengertian lain dari wacana ialah wacana merupakan naskah yang utuh dan tidak memiliki ketergantungan dengan naskah yang berada di luarnya. Berarti maksudnya di sini adalah wacana itu bisa berdiri sendiri tanpa adanya naskah yang lain. Wacana itu dikatakan rangkaian ujaran yang lengkap. Pengertian ini menurut Suparno pada tahun 1994. Satu wacana tidak ditentukan oleh panjang pendeknya bentuk atau rangkaian bahasa, tidak ditentukan oleh rumpil tidaknya tataran kebahasaan, melainkan oleh kelengkapan maknanya. Jadi, rangkaian ujaran atau tataran itu dikategorikan sebagai wacana harus dilihat dari makna yang terdapat di dalamnya. Dalam hal ini, wacana harus dipahami secara tepat dengan memperhatikan keberadaan wacana itu sendiri. Dilihat dari wujudnya, wacana ini dapat berbentuk kata, klausa, kalimat, maupun rangkaian kalimat yang digunakan dalam bentuk komunikasi baik lisan maupun tulis. Selanjutnya kita masuk ke macam jenis bentuk wacana. Yang pertama ada narasi. Narasi ini merupakan sebuah rangkaian cerita yang didasarkan pada urutan suatu peristiwa atau kejadian. Narasi berbentuk narasi imajinatif seseorang serta narasi ekspositaris. Unsur-unsur dari narasi ialah tokoh, alur, kejadian, konflik, serta latar dan juga waktu, suasana, dan tempat. Selanjutnya ada eksposisi.
Eksposisi ini ialah sebuah karangan yang menjelaskan dan juga yang menerangkan karangan dengan sangat terperinci, yang tujuannya ialah supaya memberikan sebuah informasi atau juga dapat memperluas ilmu serta pengetahuan bagi pembaca. Karangan eksposisi ini digunakan untuk karya ilmiah seperti misalnya seminar, simposium, makalah-makalah, artikel ilmiah, atau juga penataran. Selanjutnya, argumentasi. Argumentasi ini merupakan karangan yang berisikan pendapat atau ahli, sikap, maupun penilaian terhadap sesuatu disertai dengan bukti, alasan, dan pernyataan yang diterima secara logis. Argumentasi ini bertujuan untuk dapat meyakinkan bahwa itu benar atau juga salah. Dan yang terakhir dari macam bentuk wacana ini adalah deskripsi. Deskripsi ini merupakan karangan yang menggambarkan suatu objek dengan berdasarkan hasil dari pengamatan, perasaan, serta pengalaman dari penulis. Selanjutnya ada keutuhan wacana. Nah, keutuhan wacana ini sendiri terdapat dua, yaitu kohesi dan koherensi. Kita akan membahas yang pertama dahulu, yaitu kohesi. Kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya dalam wacana sehingga tercipta pengertian yang apik atau koheren. Profil wacana yang kohesif ditunjukkan oleh penanda formal yang menghubungkan apa yang telah dikatakan dengan apa yang akan segera dikatakan. Piranti kohesi dalam wacana ditandai dengan penggunaan piranti formal yang berupa bentuk linguistik yang berfungsi sebagai sarana penghubung. Unsur kohesi sendiri terbagi atas dua macam, yaitu unsur gramatikal dan unsur leksikal. Nah, kohesi ini lebih ke keserasian hubungan atau bagaimana hubungan antar kalimat satu dengan kalimat yang lainnya dalam sebuah wacana itu terhubung, serta terciptanya pengertian yang sangat bagus atau yang sangat apik dan mudah dipahami dalam wacana itu sendiri. Selanjutnya ada koherensi. Nah, istilah koherensi ini mengacu pada aspek tuturan, bagaimana proposisi yang terselubung disimpulkan untuk menginterpretasikan filosofinya dalam membentuk sebuah wacana. Nah, koherensi ini berhubungan dengan maksud dan tujuan dalam sebuah tuturan atau sebuah wacana. Koherensi sebuah wacana tidak hanya terletak pada sebuah piranti kohesi. Di samping piranti kohesi, masih banyak faktor lain yang memungkinkan terciptanya koherensi itu sendiri. Syarat lain untuk tercapainya koherensi adalah proposisi itu sendiri harus positif. Satu wacana tidak ditentukan oleh panjang pendeknya bentuk atau rangkaian bahasa, tidak ditentukan oleh rumpil tidaknya tataran kebahasaan, melainkan oleh kelengkapan maknanya. Jadi, rangkaian ujaran atau tataran itu dikategorikan sebagai wacana harus dilihat dari makna yang terdapat di dalamnya. Dalam hal ini, wacana harus dipahami secara tepat dengan memperhatikan keberadaan wacana itu sendiri. Dilihat dari wujudnya, wacana ini dapat berbentuk kata, klausa, kalimat, maupun rangkaian kalimat yang digunakan dalam bentuk komunikasi baik lisan maupun tulis.
Yang selanjutnya yaitu membongkar nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah wacana. Nilai-nilai ini tentu adalah nilai-nilai kebenaran yang sebenarnya. Bukan sekedar kamuflase permainan bahasa. Masyarakat akan dituntun untuk memilah mana nilai yang baik dan mana yang tidak, sekaligus mendukung nilai yang baik tersebut agar tumbuh subur dalam budaya masyarakat. Misalnya, nilai kerukunan, kebersamaan, toleransi, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu kajian wacana memberikan kontribusi bagi perkembangan pendidikan dengan menanamkan sikap skeptik dan critical thinking terhadap segala hal. Penanaman sikap ini akan selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap segala hal. Secara tidak langsung, hal ini akan mendorong masyarakat untuk selalu berpikir sistematis. Selanjutnya, atau yang terakhir, yaitu kajian wacana memungkinkan menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar dari berbagai sudut pandang. Hal ini akan membawa dampak pada meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dari berbagai sisi sehingga memperkaya pengalaman dan pengetahuan. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada kiranya kata saya yang salah dalam penyampaian video pembelajaran ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.